وأزواجه وأولاده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadratul mukarram, para ulama, jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Huda yang kami taati apa yang menjadi mau'idhah hasanahnya, sesepuh bini sepuh, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami sampaikan terima kasih bapak ibu berkenan hadir dalam majelis ilmu yang membahas tentang riba. Majelis ini jarang dibuka dan juga banyak yang tidak nyaman membahas tentang riba. Jamaah sendiri banyak yang tidak nyaman, para mubalik pun banyak yang menghindari tema-tema riba. Apalagi para mubalik yang menjadikan dakwah itu mata pencaharian, sehingga akan terancam masa depannya dalam berdakwah kalau dia membahas tema-tema riba. Sebagaimana yang kita ketahui, fakta di lapangan, masyarakat terjerat riba lebih dari 90%. Dari 10 orang yang kita tanya, mungkin hanya satu yang mengaku tidak berakat riba. Dan bisa jadi 10-10-nya punya hutang riba. Tidak peduli dia profesor atau tidak lulus SD terjerat riba. Tidak peduli dia pengusaha kecil atau pengusaha besar yang sampai punya gedung bertingkat pencakar langit sekalipun. Tidak peduli dia rakyat jelata maupun pejabat, hampir semua sektor terjerat riba. Bahkan mereka yang berilmu agama di level pesantren maupun para kiai, para guru pun ada di antaranya terjerat riba. Dampak dari jamaah atau kita semua enggan membahas tentang riba, dan dampak dari para mubalik yang enggan menyampaikan tema riba, sehingga menjadikan masyarakat menjadi buta. Apa itu riba? Sehingga tahu-tahu mereka terjerat riba dengan alasan tidak menyadari. Tadi menarik, ada disampaikan cerita, dan itu memang viral Pak. Ada di YouTube banyak, di Facebook banyak. Ada video yang menceritakan seorang mantan pegawai bank, bukan mantan ya. Beliau disebut mantan itu karena sudah meninggal. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan masih menjabat sebagai kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Diceritakan di situ masa hidupnya beliau ini taat beribadah. Sholat 5 waktu tidak pernah bolong bahasa kita. Bahkan umroh haji pun lebih dari sekali. Puasa Senin Kemis beliau juga gemar. Tahajud duha juga dilakukan. Beliau gemar beribadah, ibadah itu tambahannya. Bersedekah pun beliau ahli sedekah kalau menurut cerita yang disampaikan. Yang bercerita ini adalah mantan pegawainya. Jadi mantan pegawainya yang dulu pernah bekerja sama dengan sang kepala pimpinan cabang itu selama masih hidup. Karena beliau sudah resign duluan,
maka disebutlah mantan anak buah. Sewaktu beliau meninggal, yaitu kepala cabang bank konvensional ini meninggal, maka karyawannya rata-rata pada ikut takziah nih bahasa kita ya, ikut mengiring ke makam. Termasuk yang menceritakan ini juga ikut hadir di pemakaman. Tetapi memang Allah sudah memberikan segala settingannya untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Dibuatlah skema, beliau yang dimakamkan ini ternyata salah lubang. Setelah dikubur, tanah baru di bahasa Jawa itu diuruk. Bahasa Indonesianya apa Pak? Ditimbun. Kok ditimbun? Kayak harta aja. Disimpan apalagi itu. Tanah baru diuroke, nah sembuh pokoknya gitu Pak ya. Itu tiba-tiba ada rombongan mayat yang lain yang datang. Setelah ada rombongan lain yang datang, kemudian keluarga dari rombongan mayat itu protes karena menurut mereka lubang yang dipakai itu adalah lubangnya si mayat yang baru datang. Ternyata salah lubang. Lubang yang aslinya agak jauhan dikit. Kemudian dengan diskusi keluarga, mereka memutuskan untuk membongkar kembali. Walhasil dibongkar. Setelah dibongkar ini baru berapa menit itu dimakamkan, belum lama. Jamaahnya belum keluar ya, belum keluar dari makam. Maksudnya belum keluar dari area makam. Itu si mayat yang mantan kepala cabang ini, tubuhnya jasadnya gosong, sak kain kafannya, juga sak papan-papannya pun gosong. Itu baru berapa menit di alam kubur. Kemudian cerita itu berakhir pada keluarga yang akhirnya ridho, ya udah dikuburkan aja di situ gitu ya. Cerita ini adalah bukan pelajaran buat si mayit. Allah memberikan takdir seperti ini adalah memberikan pelajaran buat kita yang masih hidup. Ditunjukkan seperti itu adalah untuk kita yang masih hidup, bukan untuk si mayit. Maksud dan tujuannya, jangan-jangan gara-gara riba itu sholatmu sia-sia. Jangan-jangan gara-gara riba sedekahmu, puasa sunnahmu, haji umrahmu semuanya sia-sia. Wallahu a'lam tentang tafsir yang benar tentang ini apa. Tapi yang jelas pesannya adalah berhati-hatilah. Karena diancam oleh Allah sebagaimana ancaman kepada orang-orang yang dosanya berat seperti dosa kafir, dosa membunuh, dosa munafik. Dosa riba itu diancam oleh Allah dengan ancaman yang serius, yaitu bakal dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Tidak banyak dosa yang diancam dengan bakal dimasukkan neraka selamanya, Pak. Hanya ada beberapa dosa. Salah satunya adalah dosa orang kafir, dosa orang munafik, dosa orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, dan yang keempat adalah dosa riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Nanti Bapak bisa cek. Bunyinya ayat diawali dengan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Itu diakhiri dengan kalimat wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka barang siapa yang mengulanginya lagi, melanjutkannya, meneruskan akad-akad riba padahal sudah diberitahukan bahwa itu haram dari Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Ini Al-Quran, jadi jangan pernah bertanya itu Al-Qurannya dhaif atau sahih gitu ya. Gak ada Al-Quran dhaif sahih itu. Al-Quran dari eranya zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang sama, Pak. Tidak pernah berubah. Jangan pernah ragu dengan itu. Jenengan cek surat Al-Baqarah ayat 275.
75. Kalimatnya wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Betapa jelas sekali kalimatnya, diancam oleh Allah bakal dimasukkan ke dalam neraka khalidun, selamanya. Maka ini sebaiknya menjadi perhatian. Maka kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu dan jajaran takmir yang berkenan membuka majelis ilmu tentang riba. Mudah-mudahan dengan majelis ini bisa membuat kita mengetahui apa itu riba, bisa menjauhinya, dan kemudian kita menghadap ke Allah nanti dalam keadaan suci dari dosa-dosa riba. Seperti yang disampaikan tadi di awal Pak, bahwa kami memang fokusnya tidak hanya masalah haramnya riba, kami berfokus pada pendampingan. Jadi kami hadir, kami dirikan lembaga, kami beraktivitas itu dalam rangka membantu masyarakat terbebas dari riba. Hutangnya masyarakat ini ternyata banyak dan berliku-liku Pak. Yang utang di bank itu ternyata malah bisa dihitung jari, itu enggak terlalu banyak. Ada yang utang jaminannya itu ponakannya, adiknya, ada yang mobilnya pamannya. Wah, aneka ragam yang terjadi di luar sana, dan itu menjadi tugas tanggung jawab kami untuk membantu. Berapapun hutang Bapak Ibu akan kami bantu supaya bisa lunas dengan izin Allah. Dan kami berharap dengan bantuan-bantuan yang kami berikan, jenengan kita semua bisa menikmati sisa kita, insya Allah ya Pak ya. Kalau ada yang berkata nggak mungkin bisa hidup tanpa hutang, itu perkataan yang musyrik. Tidak mungkin ada perkataan kok itu dibenarkan. Tidak mungkin hidup tanpa Allah, itu benar. Kalau nggak mungkin hidup tanpa hutang, itu perkataan seorang yang musyrik. Faktanya kami bisa hidup, hadir di hadapan Bapak Ibu tanpa membawa hutang riba. Kami sudah nggak punya hutang apapun, kami sehat walafiat, bahkan bisa hadir di hadapan Bapak Ibu tanpa kekurangan apapun. Sehingga kami setidaknya membuktikan bahwa tanpa riba, tanpa hutang bank pun, kami bisa hidup layak sebagaimana panjenengan juga hidup layak. Ini hari ini temanya agak menarik Pak. Ini gak tahu ini yang membuat tema siapa ini. Ada apa dengan riba gitu ya? Itu apa hubungannya dengan, ada apa dengan cinta itu ya? Kira-kira ya gak ada hubungannya gitu ya. Yang satu membahas cinta, yang satu membahas riba, itu aja. Secara sederhana Bapak Ibu, riba itu adalah pengambilan manfaat dari akad utang piutang. Kita mengetahui di Al-Quran wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengatakan ini dengan didahului kalimat, ada orang yang menganggap sama, jual beli dan riba itu dianggap sama, sama-sama cari keuntungan, sehingga bagi mereka sama-sama halal. Padahal Allah menegaskan, kalau kamu jual beli, ada barang yang kamu jual belikan, itu halal, silahkan ambil keuntungan. Tapi kalau kamu akadnya utang piutang, jangan ambil keuntungan, itu haram. Setidaknya itu definisi sederhananya. Jadi ngukur Pak, kita ngukur diri sendiri sekarang. Kalau kita punya hutang 100 misalnya, terus mengembalikan lebih dari 100 dan hukumnya harus dan wajib, maka itulah riba. Sesederhana itu. Jika jenengan pinjam 100 juta, kok harus mengembalikan kalau dihitung lebih dari 100 juta, maka disitulah riba. Jangan samakan riba dengan jual beli. Kalau jual beli jelas bapak kulaan, beli barang kemudian dijual kembali ambil keuntungan, itu boleh dan sah. Tapi pada saat ada utang piutang, tidak boleh
mengambil keuntungan atau manfaat atau ziyadah dalam bahasa Arab. Allah menyebutnya jangan samakan itu karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada bedanya. Kalau jual beli silahkan, mengambil keuntungan dari hutang jangan, itu haram. Itu setidaknya kalimat sederhana dari riba. Di lapangan riba ini kemudian seperti berevolusi, tapi hanya namanya, Pak. Dulu disebutnya riba, tiba-tiba bahasa riba ini hilang. Yang ada kita dengar itu bunga di Indonesia. Di luar Indonesia diistilahkan dengan interest atau rate. Ada lagi sekarang berkembang administrasi. Ada lagi yang berkembang jasa. Apapun istilah atau nama yang disematkan ke dalam akad itu, kalau memang itu adalah manfaat atau tambahan dari akad utang piutang, itu riba. Diganti apapun namanya. Tetapi kenyataannya dengan digantinya nama ini, beberapa ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bunga itu adalah riba mutlak, hanya berganti nama saja. Ada yang juga berkata, oh bunga bukan riba atau belum tentu riba, sehingga hukumnya mungkin tidak haram atau belum tentu haram. Tetapi semua ulama sependapat, seandainya itu memang riba, maka hukumnya haram. Karena haramnya riba itu hak, tidak ada khilafiyah. Tidak ada satu ulama pun yang berani mengatakan riba itu halal apapun alasannya. Begitu dia berani mengatakan halalnya riba, maka dia otomatis keluar dari Islam karena dia tidak mengimani Al-Quran. Karena yang menyebut haramnya riba itu Allah dengan kalimat yang jelas, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Kalau ada yang mengatakan riba halal, berarti dia berlawanan dengan Al-Quran dan Allah. Berarti dia keluar dari Islam. Hukum riba tidak furu'iyah, bukan cabang, Pak. Kalau misalkan Bapak dalam berwudu misalkan ya, mengikuti mazhab Hanafi, di mana kalau bersentuhan dengan wanita tidak batal, itu furu'iyah. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan itu batal. Kalau itu mazhab Imam Malik beda lagi, selama sentuhannya tidak menghasilkan setrum. Paham maksudnya betul itu, Pak? Paham maksudnya betul? Ada sentuhan kok wanita dengan laki-laki kok tidak menghasilkan setrum, apa niku? Mboten sengkring, oh. Mboten greng kok rasa-rasa dadine, Pak. Kok tidak ada perasaan nafsu di dalamnya, maka tidak membatalkan wudu. Itu menurut mazhab Imam Malik. Ini adalah furu'iyah. Silahkan kalau yang bagi mengikuti salah satu mazhab silahkan. Tetapi riba itu bukan furu'iyah. Semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang hukumnya riba. Riba tetap haram. Tetapi begitu beralih nama menjadi bunga, administrasi, ini tiba-tiba ulama berbeda-beda pendapat. Perbedaan pendapat ini kemudian disambut dengan beberapa majelis-majelis. Saya berikan contoh dari Muhammadiyah, ada namanya majelis tarjih. Didiskusikanlah tentang tidak tahun 1986. Kemudian diulangi lagi tahun 2010 di UMM Malang di sini, Pak. Kemudian dalam majelis tarjih ini memutuskan bahwa bunga adalah riba, maka haram hukumnya dan harus dijauhi. Jadi kalau kula panjenengan derek Muhammadiyah, maka ikutilah fatwa dari majelis tarjih, jauhi riba karena itu haram menurut Muhammadiyah. Kalaupun ada ulama dari Muhammadiyah yang mengatakan bahwa bunga itu tidak riba, maka itu pendapatnya pribadi, bukan dari Muhammadiyah. Karena pendapat resmi dari Muhammadiyah ada di dalam majelis tarjih. Pak, saya nggak mau ikut Muhammadiyah, mengharamkan kok. Saya mau ikut NU aja gitu. Boleh.
NU pun membahasnya Pak, tahun 1992 di Lampung itu membahas tentang bunga. Di sana perdebatannya sengit, ada yang mengatakan bunga itu riba mutlak, ada yang berkata oh belum tentu riba, ada yang mengatakan ini barang yang syubhat, tidak jelas halal haramnya sehingga harus dijauhi juga. Kemudian akhirnya dalam Bahsul Masail Ad-Diniyah di Lampung itu menghasilkan rekomendasi untuk segera membangun yang disebut dengan bank syariah, karena waktu itu belum ada bank syariah. Sehingga kalau sekarang kita tarik kesimpulan Bapak Ibu, nek jenengan memang nganggep bank iku boten riba sesuai syariat Islam, coba dipikir nek BRI kuwi bener, lah ngopo dadak gawe BRI syariah? Nek ancen bank kuwi bener ngopo dadak digawe bank syariah? Coba dipikir sedelok. Itu hasil dari rekomendasi Bahsul Masail Ad-Diniyah tahun 92 dari Nahdlatul Ulama. Merekomendasikan pemerintah untuk segera membangun yang disebut dengan bank syariah karena menganggap bank konvensional adalah riba. Wah, saya nggak mau ikut NU Pak, mengharamkan juga kok, saya nasionalis. Nggak mau ikut NU, nggak mau ikut Muhammadiyah. Baik, ada namanya majelis atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut MUI. Tahun 2004 MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Di dalam fatwa itu dikatakan bahwa bunga adalah riba, jenisnya adalah riba nasiah, riba yang paling berat. Pun jenengan Arab derek Muhammadiyah yo haram, jenengan Arab derek NU yo haram, jenengan Arab derek MUI yo haram. Nek sah ngeyel jenengan Arab derek sinten? Aku pengen menghalalkan saja Pak, ya ini hidup Anda, pilihan Anda, silakan dipilih sendiri. Yang jelas kami menyampaikan keilmuan dan pengetahuan bahwa dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan, dari Bahsul Masail Ad-Diniyah mengharamkan, dari MUI juga mengharamkan. Fatwanya ada, bisa Bapak Ibu cek di internet atau di websitenya MUI, masih ada sampai hari ini. Ada yang beralasan ini saling ridho Pak, jadi rasa-rasanya ya kapan ada muamalah kok saling ridho, itu berarti ya halal. Kalau memang semua muamalah yang saling ridho adalah halal, meskipun itu sebenarnya haram, maka jualan narkoba jatuhnya halal dong. Memangnya jualan narkoba itu tidak saling ridho? Kalau memang saling ridho bisa membuat yang haram menjadi halal, berarti selingkuh itu ya halal dong. Apa ada selingkuh yang terpaksa? Zina berarti halal dong. Lesbi, homo, kalau memang itu dihalalkan semua, hancur ini agama, hancur ini negara. Kalau memang Allah mengharamkan, Anda saling ridho atau tidak, ya jatuhnya tetap haram. Malah saya bingung, emangnya ada ya riba yang tidak saling ridho? Terus gimana kalau nggak saling ridho? Banknya mau minta bunga 5%, Bapak nggak mau, terus jadi, terus yang tanda tangan siapa Pak? Iya, riba itu ya saling ridho itu. Di dalam bahasa hadis Rasulullah memberikan petunjuknya. An Jabir radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Akilar riba, pemakan riba. Terus siapa lagi? Wa mukilahu, dan yang memberi makan. Kita bisa jadi. Wa katibahu, dan yang mencatat akadnya, bisa notaris atau siapapun, karena kalau bapak berakad riba biasanya dicatat, betul nggih? Wa syahidaihi, dan yang menjadi saksi di dalam akad, karena akad itu ada pihak satu, pihak dua, ada saksi satu, saksi dua.
Waqalahum, Rasulullah mengatakan, hum, mereka semua itu sawaun, sama-sama dilaknat. Itu kan saling ridho, Pak. Ada yang memakan, ada yang nasabahnya, ada yang mencatat, itu nggak ada paksaan di situ. Hadis ini jenengan bisa temukan di kitab Sahih Muslim. Jadi pasti sahih ini. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari riwayat yang berbeda, sanadnya beda. Bahkan tidak hanya berdua, tidak hanya Bukhari Muslim, ada yang lainnya lagi juga meriwayatkan ini. Sehingga sahihnya tidak diragukan lagi. Derajatnya mutawatir akhirnya. Kalau itu saling ridho kemudian dilaknat oleh Rasulullah, berarti tidak ada celah, Pak. Anda mau bilang saling ridho gak bisa. Lebih bahaya lagi kalau kemudian Rasulullah melaknat. Loh, kita semua nanti di yaumul kiamat, kalau sudah hari kiamat, Pak, kita kan berharap syafaatnya Rasulullah toh nggih? Pengen toh dapat syafaatnya toh, Pak? Nek terus jenengan posisi dilaknat, mbuh sebagai pemakan atau yang memberi makan, kira-kira entuk syafaat mboten? Berarti penting loh niki. Kalau Rasulullah melaknat, ya paketnya itu Allah pun melaknat. Sudah paket itu, Pak. Kalau Rasulullah melaknat, Allah melaknat, terus kita kerja itu berharap ada hasil, punya toko pengennya rame, yang bikin rame sinten nek mboten Gusti Allah. Terus nek jenengan dilaknat terus piye? Kita makan dipilih-pilih, ini ada lemaknya, ini dan kolesterol dan seterusnya, dipilih supaya sehat. Loh, yang memberi jenengan kesehatan itu kan Allah. Kalau kemudian jenengan dilaknat oleh Allah, berhadapan-hadapan sama Allah, mbok makanan dipilih kayak apapun, Allah bisa berikan penyakit yang jenengan tidak duga-duga. Iso gawa motor, gelongsor, penyakit, Pak, itu. Tiba-tiba ada penyakit yang kita nggak sadari, tiba-tiba itu kronis, macam-macam. Maknanya kita semua tidak bisa lepas dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu dilaknat, maka hati-hati dan jadikan perhatian. Bahkan dosanya itu, Pak, kalau dibandingkan zina, itu jauh lebih besar daripada dosa berzina. Satu dirham itu yang kemarin sempat viral itu ya, yang dilarang oleh pemerintah katanya. Itu derajatnya mungkin ada yang mengatakan 50.000, ada yang mengatakan 70.000 rupiah. Satu dirham riba itu dosanya lebih berat daripada berzina 36 kali. Itu satu dirham. Lah kalau kita bayar bunga terus tidak 50.000, 500.000, berapa berarti kita berzina sebulan? Riba itu ada 73 pintu. Satu pintu yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringan. Terus yang 72 lainnya gimana? Nggak tahu, yang jelas lebih berat pastinya. Wong yang paling ringan aja tidak sembarang zina sama ibu kandung. Berarti ini dosa bukan main-main. Loh, Pak, saya kok baru dengar ya? Ya itu urusannya bapak, ibu, gimana cara tolabul ilmi, mencari ilmu, kok bisa baru dengar? Jangan salahkan hadisnya. Tidak ada hadis itu tersembunyi, dari dulu sudah ada. Sebelum kita lahir hadis itu sudah ada. Bahkan, Pak, di dalam Al-Quran, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Bahasanya gini, beritahu ke mereka yang tidak mau berhenti dari riba, mereka akan menjadi musuh atau lawannya Allah dan Rasulnya. Lah kalau kita jadi musuhnya, Pak, jenengan kerja golek badi niku nek dadi musuhe Gusti Allah terus pripun?
Jenengan pengen anaknya sehat, jenengan sehat, bojone sehat, kabeh pengine sehat walafiat, sing ngeki sehat nggih Gusti Allah. Terus nek jenengan dadi musuhe Gusti Allah terus pripun? Jenengan nanti nek ngalang ning alam kubur, ada namanya nikmat kubur, ada namanya siksa kubur. Padahal itu yang memberikan Allah terus jadi musuhnya kita. Apakah bisa diberikan nikmat kubur? Surga dan neraka miliknya Allah. Kalau jenengan jadi musuhnya Allah, apakah bisa minta surganya dia? Maka ini serius. Tetapi seserius ini, masyarakat ternyata mayoritas berakad riba. Ini dahsyatnya riba. Dan memang ada hadis yang menerangkan Rasulullah sudah memprediksi ini akan datang sebuah zaman di mana manusia itu semuanya berakad riba. Bagi yang mereka menjauhkan dirinya atau menjaga dirinya, mereka tetap kena debunya. Hadis dari Bukhari misalkan, nanti akan datang sebuah zaman di mana manusia tidak peduli dengan halal haram. Sekarang Pak, kalau ada orang KPR di bank dinasihati, Pak, ndak usah KPR, mending ngontrak ndak apa-apa. Itu riba, itu haram. Itu langsung dijawab Pak. Kalau nggak KPR terus kapan Pak punya rumah sendiri? Perhatikan, mereka tidak peduli halal haram, sing penting punya rumah. Bu, ndak usah leasing Pak, leasing itu haram. Bu, kalau memang nggak punya mobil yang nge-grab atau apalah atau nyewa nggak apa-apa toh, nggak harus punya. Lu gimana toh Pak? Kalau nggak leasing ya kapan punya mobil, kapan punya motor baru? Lihat, mereka tidak peduli dengan halal haram. Bu, punya usaha toko kecil-kecilan yang tidak apa-apa, disyukuri aja. Meskipun nggak lengkap isinya ya sudah, tidak apa-apa, disyukuri. Nggak usah hutang di bank. Loh Pak, kalau nggak hutang di bank kapan gedenya? Kapan punya cabang? Perhatikan, mereka tidak peduli dengan halal haram. Padahal Pak, Bu, halal haram niku penting untuk diperhatikan. Kenapa kok penting? Sebab swarga kalih neraka niku mboten dongeng. Sebab jenengan iso mati iku iso kapan mawon. Berarti halal haram diperhatikno mangkeh, Pak. Nek wis nyawa ning tenggorokan terus wis mati, jenengan nembe sadar ning alam kubur halal haram sing jenengan pilih ning donya niku betapa pentingnya. Jenengan entuk siksa kubur apa nikmat kubur tergantung jenengan ning donya anggone milih halal kalih haram. Engko nek alam kubure wis rampung terus tumeka dumugi yaumul akhir atau hari kiamat, engko jenengan ditokno didepno sing jenenge swarga kalih neraka, jenengan mlebu neraka apa mlebu swarga tergantung halal haram sing jenengan pilih. Nek wis ketemu ngono terus pengen balik ning donya meneh, mboten saged. Jare Gusti Allah, wis tak dawakno umurmu, apa isih kurang wektune? Nggo tobat. Wis tak gawe sehat akalmu, apa ora mbok gunakne nggo mikir. Wis tak kai rezeki sing cukup ben kowe mikir ana wektu sing cukup untuk awakmu tobat. Apa isih kurang? Ana rasul, ana para mubalik, ana para kiai, ana para ustadz sing dakwah, Pak. Dimirengake kemudian didereki. Sing sae jenengan dereki, sing mboten sae jenengan tilar. Lak ngoten to nggih. Ana sing bilang, "Pak, riba itu ya haram itu iya, tapi itu dulu. Sekarang zaman itu sudah berubah. Zaman itu sekarang semua negara itu enggak ada bank terus gimana? Sekarang kalau enggak ada bank terus kita kerja itu gimana? Ini zaman sudah berubah, Pak, dengan bicara riba haram gak relevan. Kami sampaikan, kami jawab, Pak, Bu, selama Al-Quran tidak dirubah, maka hukumnya riba tetap haram. Entah zaman itu sudah berubah jadi zaman apapun namanya.
Al-Quran kok tetap ngomong wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, maka zaman ini berubah jadi zaman apapun namanya, hukumnya riba tidak berubah. Ngoten niku, Pak. Ana sing sanjang, Mas, jenengan dakwah riba haram ngono kuwi jenenge ngejak miskin. Lho kok ngejak miskin, Pak? Nggih. Lah wong saiki nek pengen sugih ya kudu utang ning bank to. Lah jenengan diutang ning bank mboten, Pak? Gadah pinten tahun? 10 tahun nonton. Lah kok durung sugih? Anten sing ngomong riba itu boleh kalau darurat. Karena babi itu haram jika darurat. Saya beritahu Pak, babi itu memang halal kalau darurat. Ning syaratnya darurat itu ora kabeh sembarang darurat. Darurat itu yang pertama misalnya mboten enten makanan lain selain babi. Darurat yang kedua kondisinya ada dua niki. Kondisinya lapar luar biasa. Iku lagi ngomong darurat. Ojo sidik-sidik darurat. Terus nek misalnya keadaan niku nggih, tidak ada makanan lain kecuali babi. Perut sangat lapar, dua kondisi itu ada, syarat terpenuhi maka babi boleh dimakan. Itu pun ora oleh kemaruk. Mangane wakeh itu tidak boleh, sebab ning Al-Qur'an enggak melampaui batas bahasane. Apa meneh dicelengi kinggo sore, dijagan sesuk ngono barang. Jadi sak cukupe bahasa fikih halalnya babi ikut dimaem untuk menghilangkan lapar, bukan supaya kenyang. Beda istilah ini. Paham maksudnya tidak ini, Pak? Jadi dimakan boleh, tapi untuk menghilangkan lapar, bukan supaya kenyang. Laparnya hilang sudah berhenti. Sisanya buang. Itu kalau darurat. Jadi kalau jenengan pengen utang di bank dengan akad riba dengan alasan darurat, sesuk jenengan ring bank nggawa sertifikat utang 10.000. Wong maem iku sak bungkus 10.000 entuk to nggih. Lah kira-kira jenengan nggawa sertifikat ning bank njaluk utang 10.000 diparingi mboten? Yo diarani edan barang jenengan. Iku nek alasane jenengan darurat, mosok darurat kok tuku mobil. Darurat nggih bangun omah gede magrong-magrong. Darurat kok ratusan juta miliaran ku darurate sapa sing gawe? Nek ngono carane gawe darurat, aku di bojo 12 iki nggih darurat berarti engko. Kok 12 Pak, kudune 4 lho darurat kok Pak. Kabeh haram dadi halal darurat kok nggih. Ha kula keliling kota banyak kota kula niki. Sebulan bisa 12 kota. Nek kula nggo bojo ming setunggal tok lah ya repot kula. Darurat saben kota kula duwe setunggal mawon. Nek ngene carane apa gak remuk, Pak? Niku. Ana maneh sing sanjang. Pak, rak sah kowar-kowar haram riba ku rak penting. Sing penting ngeki solusi. Endi aku silihi tanpa riba lah ngono ku jenenge bener. Wong ngene iki Pak didalili angel. Qala Allah Ta'ala mendal. Qala Rasulullah halah-halah serak krungu. Wong kaya ngene didalili niku mendal. Tak omongi elek wae. Nek ancen sampean pengen solusi rungokno. Gusti Allah mengharamkan mabuk berarti solusine ya aja mabuk. Gusti Allah mengharamkan judi solusine ya aja judi. Gusti Allah mengharamkan riba, ya ora usah berakad riba. Ngono kan gampang. Ngopo dadak muter-muter? Tak kayak cerita, Pak. Ini waktu saya sampai jam berapa, Pak? Jam 6. Serius nih. Kok jenenge do turu kabeh. Kalau ceritanya nggih, mbok menawi ana hikmah ana pelajarane nggih. Niki saya belum masuk ke solusinya niki sesuai niki. Ana cerita bapak karo anak lanang mbarep, ngertos mbarep nggih. Arep ning pasar
ngedol jaran. Bapak ngejak anak lanange mbarep, anak sulung nggawa jaran digawa ning pasar arep didol. Bapak ro anak nuntun jaran mlampah. Engko ning dalan jebule ketemu wong. Terus diomongi, "Pak, kuwi jaran dudu wedhus." Lah pasar isih ado kok ditumpaki kok bodho men. Dipikir, iya no bener iki jaran dudu wedhus. Tumpaki wong loro. Melaku ketemu tiang malih disalahke neh. Iki bapak ro anak rak ndesakake karo jaran. Gedhe loro gerang-gerang numpak siji wong pasar ya isih ado. Dipikir, ha iya ana benere. Anakku yo anjen gedhe. Bapake mudhun nuntun jaran, anake ning dhuwur jaran. Mlaku malih. Ketemu wong meneh. Disalahke meneh. Iki anak ra diduga sopan santun karo wong tuwa. Bapake kon mlaku anak enak-enak ning dhuwur. Ora di sopan santun kok sik kaya ngono, bingung. Iya nak iki ana benere. Wis ngene gantian, aku tak sing ning dhuwur kowe sing ning ngisor. Mlaku meneh. Ketemu wong meneh ya disalahke meneh. Iki bapak piye ra ndesake karo bocah, anake dikon mlaku ndek enak-enak angklung-angklung ning dhuwure jaran. Lho salah meneh. Niku padha karo jenengan kula urip ning donya, ana sing ngomong nek ora utang riba ora bakal sugih. Ana sing ngomong ora Pak, kowe utang malah ora sugih malah miskin. Riba niku haram, ana sing ngomong ora riba niku ora haram. Jenengan nek durung ana kabeh, ana benere, ana salahe. Jenengan urip engko lak omongane macem-macem, Pak. Kaya ngene iki ceritane. Cerita niki dilanjutake kemudian bapak ro anak bingung. Iki piye jarane terus? Pasar durung tekan. Wis ora ditumpaki ya keliru, ditumpaki wong loro keliru, gantian wong siji ya keliru. Akhire entuk ide golek pring, kertas pring. Bambu niku sing rada ageng, terus jaran niku sikile ditaleni. Sing ngarep taleni ning ngarep, sing mburi taleni ning mburi, terus dipikul wong loro. Lah wis piye? Ditumpaki ya salah, ora ditumpaki salah niku pikul lahire. Begitu dipikul rumangsane bener. Tekan pasar jebule ra ana sing ngambu, ra ana sing tuku. Jebule ra payu-payu. Ana wong sing golek-golek jaran tetep ora gelem ngenyang. Bapake gregeten, apa bahasa Indonesiane gregeten niku? Narik pembeli, Pak, sampean tak lihat itu kok nawar-nawar cari-cari kuda, Mbok ya beli kuda saya. Kuda saya ini bagus, Pak. Dia bilang, "Iya, Pak, saya ini mau cari kuda, saya mau beli kuda. Tapi yang saya mau beli, yang saya cari itu yang sehat." Loh, kuda saya ini sehat, Pak. Sehat gimana? Kesininya aja dipikul kok sehat. Ternyata salah lagi. Ini seperti kita hidup di dunia, Pak. Nek jenengan kemudian ngrungokno apa kata orang, sing ketoke bener, dampaknya tujuane jenengan adol jaran ora kelakon. Tujuane jenengan mlebu swarga ora kelakon. Tapi nek jenengan ngugemi nafsune dhewe, wis yo ora pokoke tak tumpaki apa jare wong terserah pokoke tak tumpaki. Misale nggih, bapak ro anak kekeh nekat ditumpaki, terus jarane nglongsor sing nyukurno sak donya. Syukur kandhane tuwa gerang kandhane ra percaya. Lah nglongsor salah meneh. Dadi jenengan urip ngrungokno apa jare wong ya salah, arep ngrungokno karepe dhewe ya keliru. Terus solusine pripun? Pripun, Pak? Solusine ora usah ngrungokke apa jare wong, mboten usah ngugemi karepe dhewe, jenengan nderek kalih Gusti
Allah. Nek Gusti Allah mewajibkan, wajib numpak ora usah bingung. Nek ana sewangsulan iku jaran kok ditumpaki wong loro jenengan wangsulan sing sopan. Pak, sebenarnya saya tuh nggak pengen naik kuda, tapi karena Allah mewajibkan ya saya naik. Enak toh Pak jawabannya? Nek jenengan diwajibake Gusti Allah salat 5 waktu, salat to. Nek ana sing sanjang salat ora gawe sugih, jenengan sanjang aku jane ngono pengen turun-turun ning omah nonton sinetron apa liya-liyane. Ning karena Gusti Allah mewajibkan salat ya aku salat. Penak to? Tapi nek Gusti Allah ngelarang aja ditumpaki, nggih ampun ditumpaki. Nek ana sewangsulan kuwi jaran ngono dudu wedhus, kok ora ditumpaki iki piye gak eman ta? Jenengan jawab, aku jane ya pengen numpak. Ning Gusti Allah melarang mengharamkan, yo aku ora numpak. Enak to nggih jawabane? Jenengan dilarang berakad riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yo aja berakad riba. Nek ditekoni uang kok kemakimen kok sok suci ora berakad riba jenengan sanjang jenengan wangsuli. Aku nu jane ya pengen utang-utang kaya wong-wong duwe mobil di omah gedhe ya jane pengen. Haning Gusti Allah nglarang kok. Jenengan kok nderek Gusti Allah bakal selamat donya sak akhirate leres. Kapan sing diwajibake jenengan lakoni, sing dilarang jenengan doi, jenengan entuk jaminan selamat donya, selamat akhirat. Saiki wong do mikir karepe dhewe. Karepe sih pengene ndungone fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning wayahe salat ora gelem, setahun metune ping pindho. Kuwi pas bodoh. Seminggu ana sing pisan pas Jumatan iku nek disaduk mbokne. Niki sing sekitar masjid krungu ya mbuh ngoten mawon nggih. Ngajen ilmu kudu disampaikan. Ana sing dilarang riba niku haram, kok kemudian mikir, "Hai ya nek ngene aku ora ndek omah." Lah terus nek dilarang Gusti Allah jenengan kok terak-terak jenengan trabas, yo akhirnya ora selamat, iso-iso jenengan kerja digawe bangkrut, jenengan nandur-nandur digawe gagal panen, jenengan duwe gawean iso di PHK. Ya sing gawe lah Gusti Allah sedaya to niku. Jenengan nandur niku Pak, sing gawe panene berhasil napa gagal niku sinten nek mboten Gusti Allah. Sing ngodoti parine jenengan niku jenengan saben esuk ngodoti napa Gusti Allah sing ngodoti. Syaratnya jenengan iso selamat dunia akhirat mung setunggal taat. Nek dilarang ya aja dilakoni, nek diwajibno dilakoni, selamat dunia akhirat. Lho kok ngoten Pak? Nggih. Coba saya tak tes jenengan. Pak, Bapak sedaya. Jenengan 5 dina sing kepungkur niku jenengan sarapane lawuhe napa? Cobi Pak. Lali. Jenengan semak dhewe lho niku. Dirasa-rasakno dhewe lho niku. Lali nggih. Nek kira-kira sing 11 dina sing kepungkur, wis tambah lali nggih. Iki sing lanang, sing wedok, Bu. Jenengan 4 dina sing kepungkur, nggawa jilbab warna napa? Iki misalnya jawabannya kok ireng, matanya jilbabe ireng sedaya nggih. Rak diliyane menawi Ibu nggih. Padahal saya milih jenengan piyambak. Sing nganggo sing macak nganti sak jam dibolan baleni iki jenengan piyambak. Gusti Allah jangankan 4 hari 11 hari yang lalu, bahkan di eranya Nabi Adam Allah tahu. Ojo kok di masa lalu, di masa yang akan datang, jenengan kapan pejahe, kapan lunas utangi Gusti Allah ngertos. Jadi karena Gusti Allah Maha tahu jenengan ora ngerti, wong sing jenengan lakoni dhewe lali kok meneh masa depan. Ngeramal togel klera-kleru to nggih. Jenengan nek gumantung kali Gusti Allah apa sing diharamake jenengan tebi, apa sing diwajibake jenengan lakoni, selamat. Sebab gumantung kali Gusti Allah yang Maha mengetahui.
Jenengan karepe dhewe nek ora utang ning bank ora bakal ndek dhuwit. Iki karepe jenengan dhewe. Kok jenengan prediksi kaya ngono? Wong urusane sarapan sing jenengan pangan dhewe bingung lali kok nggih ditekoni niku. Padahal wis kelakon. Meneh sing durung kelakon. Pak, 3 dina kas jenengan sarapane lawuhe napa? Mbuh. Mangan mbuh ora mati mbuh ora bisa ngerti kok Yohan. Dadi nek jenengan gumantung marang Gusti Allah, jaminan jenengan selamat donya, selamat akhirat. Itu sebaliknya. Kok ora gelem taat marang Gusti Allah, ya aja arep-arep selamat donya, selamat akhirat. Senajan jenengan donya fid dunya ya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi kelakuan jenengan itu tidak mencerminkan doa-doa jenengan. Sederhana lagi. Terus kita bicara solusi, masih ada konsentrasi nggak ini Bu? Atau lelah sudah? Penting. Mungkin saya singkat aja solusinya, nanti di kesempatan lain kalau kita ada waktu lebih panjang kita bisa lebih fokus sih Pak. Piye solusine nek wis kadung Pak, utawa nek durung kadung gimana caranya untuk menjaga? Ini saya punya waktu berapa menit Pak? Saya sesuaikan sampai jam 6. Mboten napa-napa niki? Wis panas dereng bokonge? Oh, nek panas pijet-pijetan Pak nggih. Soalnya penting kok nggih. Kalau kita pengen kemudian menikmati hidup, sisa hidup kita tanpa hutang, tanpa riba, niku onten dalane Pak. Wong kula sak rencang niku nggih nate gadah hutang sing kathah. Banyak utang kami dulu Pak. Tanggungannya banyak sekali. Kalaupun hari ini kami sudah selesai tidak punya hutang, itu semata-mata karena Allah sudah memberikan pertolongan. Kalau kita ingin bebas riba atau utang-utang kita lunas, kemudian bisa menikmati hidup tanpa hutang, sehingga kalau pecah, kalau mati menghadap ke Allah dalam keadaan suci, tidak punya masalah hutang dan riba, maka ketahuilah kembali kepada Al-Quran dan hadis adalah jalan yang lurus. Kita mau mencari jalan nih, gimana caranya supaya saya lunas hutang-hutang saya. Maka kalau jenengan kemudian membedah Al-Quran dan hadis, mendengarkan para alim ulama, para ustadz, para mubalik, itu jalan yang lurus. Nek jenengan terus tekoni ning dukun, ambiar Pak. Yono dikai jenglot, dikai kon ngubengi omah udo pitung bengi misalnya ngoten niku. Ya ana sing utange lunas, ning akhirnya mlebu neraka. Maka cara yang paling lurus adalah kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuk-petunjuknya yang lurus, yaitu Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Saya rumuskan ada 4 amalan yang kalau Bapak Ibu amalkan, insya Allah bisa mendatangkan ampunan dan pertolongan Allah, sehingga berapapun hutangnya Bapak Ibu bisa lunas. Saya rumuskan dalam 4 amalan. Yang pertama, ini amalan semuanya bersumber pada Al-Quran dan hadis Pak, dan sudah kami jalani. Jadi untuk saya sendiri pernah punya utang begitu banyak, gambarannya banyak, itu sebulan itu yang harus saya pikirkan waktu itu, angsurannya tok itu 230 jutaan sebulan. Angsurannya tok nih. Di sini onten mboten sing luwih gede kok kula. Maksudnya ngene, iki ora geden-gedenan utang, Pak. Iki maksudnya ngeten. Nek saya yang segede itu aja rampung, selesai, jenengan ya iso selesai. Maksudnya niku, aja gagal fokus. Wah, aku dielek-elek metu kok ngene utangmu akeh biyen ngoten. Maksudnya kula cerita ngeten iki dadi contoh sing akeh kaya ngoten mawon rampung. Meneh jenengan di bawah itu insyaallah selesai.
Saya menjalaninya ada 4 amalan itu yang kemudian saya jalani, alhamdulillah mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah, sehingga hari ini saya bisa sowan hadir dalam keadaan tidak membawa hutang dan riba. Kalau misalkan kita berandai-andai, ini misalkan sungai yang lebar Pak, ada sungai lebar, jenengan pengen nyebrang, kulo niki wis nyebrang. Yo kadang kentir, kadang bener, kadang salah, akhirnya tapi iso nyebrang, selamat. Nek jenengan saiki posisi ini masih punya utang, pengen lunas, berarti kan pengen nyebrang koyok kulo toh. Lah jenengan iki ceritane pengen niru kulo. Tugas saya adalah memberitahu, jangan di situ, nanti kentir. Kok tahu? Saya pernah. Kemudian yang sini aja yang diinjek. Kenapa kok tahu? Itu kuat, kamu bisa selamat, bisa nyebrang. Kok tahu? Lah kan saya sudah nyebrang. Inilah kami ingin sampaikan mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar. Gitu ya Pak. Jalan yang benar, yang pertama, amalan yang pertama yang Bapak Ibu saya harapkan untuk dijalankan. Kalau pengen lunas utangi loh nggih. Kita dapati di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin, atau wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi nek jenengan pengen jaluk tolong, pengen minta tolong kepada Allah, jalannya satu sabar, yang kedua sholat. Ini amalan yang pertama. Sabar itu pondasi Pak. Sabar ini kalau tidak punya 4 amalan yang saya sampaikan nanti iso ambiar ambrol. Namanya pondasi itu nggak kelihatan, tapi penting. Kalau pondasi ini ringkih, apa ringkih? Rapuh. Kita membangun tembok sebaik apapun, seindah apapun, roboh. Ini sabar itu pondasi. Apa itu sabar? Gampangnya ngomong ngeten, soalnya waktu ini mboten kathah nih. Sabar niku ora nyalahke sapa-sapa, ora nyalahke apa-apa. Mboten nyalahno wong bang kok galak men lenake. Galake wong bang niku Gusti Allah sing ngersake. Ikhlas. Aku duwe duit, ana wong tuku ning nggonku malah digawa mlayu, ora balik-balik, ora bayar. Sing gawe ora bayar niku nggih Gusti Allah. Gusti Allah ngersake kabeh ngono iku karena jenengan duwe dosa. Gusti Allah ora mungkin Pak berencana jahat ke jenengan. Oh iki rambutnya rada abang sithik tak adab wae, mboten ngoten. Oh iki irunge pesek, adab wae, ora ana hubungane. Satu-satunya alasan mengapa Allah mau menimpakan azab atau musibah sebab jenengan duwe dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh dosa-dosamu sendiri. Nek wis ngono berarti jenengan ora usah nyalaki sinten mawon. Ora usah nyalaki karyawane sing korupsi, ora usah nyalaki bojone, pasangane, mboten usah. Kuwi kabeh kejadian yang menimpa kita itu kehendak Allah. Gusti Allah ngersake seperti itu sebab awake dhewe duwe dosa. Termasuk jenengan nek kepengin lunas utange, aja nyalahke pandemi. Iki gara-gara pandemi aku ajur. Aku misalnya ana pandemi aku ora bakal ajur. Lah kok malah nyalahke pandemi? Jenengan ngertos sing ngai pandemi niki sinten? Gusti Allah. Lah kok nyalahke Gusti Allah terus piye? Pandemi ini Pak itu bagi orang lain itu malah kaya raya. Sing dodolan peti mati laris niki. Nggih. Sing dodolan napa makanan-makanan sing online diterke niku laris niki. Malah semone dodolan handicraft saiki dodolan ayam chicken ngoten niku sing fried chicken napa niku. Malah do laris.
Jadi pandemi ini bagi orang lain itu ada yang menikmati, malah iso sugih saka pandemi ini. Sing dodolan masker ya lak karo-karuan regane. Waktu itu napa cuci tangan apa namanya hand sanitizer nggih. Niku pernah harganya itu melambung luar biasa tinggi. Rego piroe ditumbas niku nate. Iku gara-gara pandemi, Mbak. Kalaupun akhirnya pandemi ini membuat jenengan ekonominya hancur, itu semata-mata Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki, sebabnya cuma satu, yaitu kita punya dosa. Jadi ikhlas kare sabar. Kabeh ngene wong ancen kelakuanku dhewe. Ancen dosa-dosaku dhewe. Ora usah nyalahke bojo, ora usah nyalahke karyawan, ora usah nyalahke wong liyan, ora usah nyalahke sapa-sapa, iki salahku dhewe. Pun niku pondasi. Kapan jenengan isih seneng nyalahno wong liya, meneh bojone dhewe. Suwi Pak lunase. Catet nih. Kapan jenengan isih seneng kok nyalah-nyalahke kae iku goro-goro kae duwite ra digawa, duwite ra dibayarke. Isih kok seneng kaya ngono suwe jenengan rampung. Jadi saiki wis mandeg diakoni iki kabeh kersane Gusti Allah. Gusti Allah ngersake kaya ngene sebab kula duwe dosa, rampung. Nek jenengan isih nyalahke uang, jenengan akan membatasi diri atau membatalkan diri untuk memperbaiki diri. Sebab menurut jenengan sing salah uang dudu jenengan. Jadi pertama pondasi nek jenengan pengen lunas utange, jenengan kudu duwe prinsip sabar. Ora nyalahke sapa wae, ora nyalahke apa wae, kabeh salahku. Niki pondasi. Ora ketok memang niki. Tapi iki penting sekali. Kok iki ora duwe amalan 4 sing bakal kula sampaiake ambiar. Niki penting, Pak. Nek wis duwe pondasi sabar, amalan sing nomor setunggal inggih menika salat. Nek ana sewang salat aku sabar ya rumah saku wis duwe. Salat ya aku ya salat saben dina ya ping 5, misale ngoten nggih. Tapi kok utangku gak lunas. Kok urung tok pitulungan saking Gusti Allah. Coba dicek meneh Pak, ayatnya kan ngeten, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jaluk tulungan nang Gusti Allah kelawan sabar kali salat. Sak temene wa innaha sak temene mengandalkan salat, sesungguhnya mengandalkan salat itu tidak mudah, lakabir itu sulit. Illa 'alal khashiin, kecuali salatnya khusyuk. Pertanyaane, salate jenengan mpun khusyuk napa dereng? Mpun khusyuk dereng, Bu? Dereng. Terus pengen lunas mboten? Ha terus piye? Memang khusyuk niku angel, Pak. Pernah sahabat Ali radhiyallahu an niku dikengken salat 2 rakaat kan khusyuk, itu ndak bisa, ndak sanggup. Itu sahabat Ali radhiyallahu an, meneh kula jenengan. Tapi pernah sahabat Ali mencapai derajat khusyuk. Beliau waktu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, itu pernah waktu di medan perang itu kena panah di daerah kaki, daerah mata kaki, Pak. Di sekitar mata kaki itu kena panah. Tabib yang mengobati beliau bilang, ini ya Amirul Mukminin, kalau mau saya cabut ini panah, itu sakitnya luar biasa. Saya pastikan ada kesakitan, karena saya harus menyayat bagian sini sedikit, katanya. Terus sahabat Ali bilang, ya sudah kalau begitu, nanti cabut sewaktu saya sholat saja. Betul. Sahabat Ali radhiyallahu an kemudian sholat, sang tabib melaksanakan tugasnya, disayat bagian kecil di situ, dicabut panahnya. Itu sahabat Ali diam, tidak terpengaruh, tetap sholat sampai selesai. Itu derajat khusyuk, Pak. Lorone panah, sakitnya panah itu kalah dengan nikmatnya sholat. Nek kula jenengan kira-kira kena panah ngoten, iku iso khusyuk mboten, iso tenang mboten? Aja kok panah to, cokot nyamuk es juruse metu kabeh to nggih. Jurus menghindar, padahal ana sing jurus mematikan barang nggih, ceplek ngoten niku. Iki salat kok malah mateni iki piye?
Salat khusyuk niku pancen angel, Pak. Karena memang angel, kula sarankan mulai hari ini jenengan salat 5 waktu nganggo jamaah. Jamaah sebab nek jenengan dhewean salat khusyuk angel. Dadi nek pengen utange gek lunas, pengen gek rampung, jenengan punya program mulai hari ini. Saya program salat 5 waktu dengan berjamaah. Ben cepet lunase. Nek mboten ten Gusti Allah sinten malih arep njaluk tulung. Ngoten nggih. Jadi jangan punya program yang pertama, salat 5 waktu dengan berjamaah. Angel apa gampang, Pak? Salat 5 waktu nganggo jamaah angel mboten? Mboten gampang. Mboten gampang juk pripun? Gampang atau angel salat berjamaah iku tergantung kulinone. Ojo kok jamaah Pak salat 5 waktu, ora enggak pakai jamaah ya, salat 5 waktu itu pun susah. Nyatanya ada yang salatnya cuma setahun 2 kali, padahal KTP nih Islam. Ada yang sholatnya cuma milih-milih maghrib isya tok. Berarti sholat 5 waktu itu sebetulnya berat bagi yang tidak terbiasa, sing boten kulino. Bagi yang terbiasa, yo nggak pernah bolong, meskipun subuh sekalipun. Oleh karena itu berarti masalahnya bukan di sholat jamaahnya berat atau ringan, terbiasa atau tidak. Setiap pagi gotong semen 50 kg niku berat napa ringan, Pak? Berat wong jeneng rak kulino. Kanggone sing kulino tukang ya ancen gaweane ngono, saben dina ya di. Lah nggih. Ancen kulino. Macul ning sawah, Bu. Macul ning sawah niku abot napa enteng? Abot ora kulino. Bagi sing kulino ya saben dina ning ngono ya biasa mawon. Mbok awake nganti gosong ya meneng mawon. Sebab kulino. Dadi nek jenengan kulino jamaah, insyaallah salat jamaah dadi enteng. Mangke nek misale rada lemes, Pak, salate rada ora sarasen niku nggih, langsung dielingno ben semangat meneh. Kowe pengen utang lunas apa ora? Ngoten. Ngolak langsung mangkat ning masjid. Ibu-ibu, nek misale bapake rada ora sarasen, disaduk sikile sithik, Bu. Pak, sok tanggal 26 dep kolektore teko urut didit, ngoten. Ben kira-kira budal ngoten mawon masjid. Niku sing pertama. Lho, kok mun jam 6. Nggih, ngaten mawon pun. Amalan ini mungkin bisa kita sambung di lain waktu saja, Pak, biar fokusnya jenengan tidak terpecah gitu. Totalnya ada 4 amalan, pondasinya adalah sabar tadi, itu kami bukukan. Nanti sebelum kami sampaikan secara detail, buku itu bisa diambil di teman-teman Baitul Mal yang pakai seragam ini. Ada 2 buku. Buku pertama adalah cara mencapai keajaiban. Maksudnya kula adalah jenengan pengen utangnya lunas, padahal nilainya besar. Usaha yang dicadangkan untuk melunasi hutang itu sudah mulai nggak sehat misalkan. Atau mau jual aset, susah jual aset. Atau mungkin malah nggak ada aset yang dijual. Berarti jenengan butuh keajaiban. Karena jenengan butuh keajaiban, kami berikan buku bagaimana cara mendapat keajaiban, yaitu dengan 4 amalan tadi. Itu kami bukukan untuk dibaca, mungkin lain waktu kami akan terangkan lebih detail. Selain buku itu, ada buku satu lagi. Ini buku dampak dari seringnya kami menyampaikan, Pak. Contoh gini, kalau menyampaikan, Pak, amalannya ada 4. 1, sholat 5 waktu. 2, ini 3, ini 4, ini kita sampaikan. Nggih, dilampahi nggih. Nggih. Besok ketemu lagi bulan depan. Pak, utangnya udah lunas belum? Belum, Pak. Lah kok belum, kenapa? Amalannya udah dilakukan belum? Amalan yang mana ya? Loh. Lah eling wae ora mesti ra dilakoni ngene iki carane. Akhirnya kami buat buku sing kira-kira bukune niku ngelingke zaman kula jenengan SD. Nek pas Ramadan, ingat Pak. Pas Ramadan kan ada tuh itu sholat raweh minta tanda tangan imam. Nanti nek darus tanda tangan sama yang mimpin darus. Nonton nggih? Atau puasa enggak itu tanda tangan.
Lah buku itu nuntun. Contohnya pertama sholat 5 waktu, ada 5 waktu jamaah atau tidak, ada kolomnya. Nek jenengan jamaah diconteng, kalau tidak jamaah disilang. Perasaan jaluk tanda tangan imame. Ndak diaran-arani kok jenengan wis tuwa barang ki apa to. Dadi jenengan isi dhewe ora usah ngapusi wong kanggo jenengan dhewe. Kula nate tak paringi buku, saya kasih buku, Pak iki bukune tolong diisi. Kula kuatir saya sudah menyampaikan jenengan ora dilakoni ning lapangan. Dadi buku kita titipke jenengan isi. Lagi umur 3 dino bukune kebak 30 dino. Ha iki berarti sing 17 dino lah prediksi to niki. Lagi 3 dino kok wis kebak iki piye? Ora usah ngapusi ngoten kanggo jenengan dhewe kok ngapusi. Maksudnya kami membuat buku itu nuntun jenengan. Wong kami mungkin tidak bisa mendampingi setiap waktu amal ibadah panjenengan, kami berikan buku untuk diisi setiap hari. Amalan pertama ini diisi, amalan kedua ini diisi, amalan ketiga ini diisi, amalan keempat ini diisi. Insya Allah program 30 hari jenengan ngelampai bisa menghasilkan ampunannya Allah, bisa mendatangkan pertolongannya Allah. Urusannya jenengan utang piutang insya Allah digawe rampung. Dapat poinnya Pak? Terus piye negosiasi sama bank? Negosiasi sama bank itu serahkan kepada kami. Urusan surat menyurat, bertemu, negosiasi, telepon itu biar kami yang melakukan. Bapak cukup sampaikan kepada kami persoalannya di mana dan seperti apa. Biar kami yang handle urusan dengan bank. Urusannya jenengan kalih Gusti Allah mawon. Urusan dengan bank surat kami buat, jenengan tinggal tanda tangan saja. Negosiasi kami yang jalankan, kami yang akan membantu. Jenengan tinggal ikuti saja. Orang bank bilang ini, menyurati ini, tinggal disampaikan kepada kami suratnya apa kayak bagaimana. Orangnya datang ngomongnya apa, sampaikan kepada kami. Kami yang akan merespon. Tugasnya jenengan adalah kepada Allah. Kalau jenengan amalannya papat diterima sama Allah, diberikan ampunan, diberikan pertolongan, nego yang kita lakukan kepada pihak perbankan dibikin mudah. Pada saat nego itu final menghasilkan nilai utang yang harus dilunasi, misalkan utang 200 juta. Sudah dihilangkan dihilangkan ribanya, misalkan kayak bunga, denda dan lain-lain dihilangkan, Pak. Berarti kan tetap butuh 200 juta atau nggih? Dari mana uang itu? Kalau jenengan sama Allah dekat, dapat pertolongan 200 juta dapat, Pak. Caranya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jalannya itu kadang-kadang kita tidak mengerti, tidak bisa disangka-sangka. Ono sing cerita sama saya, Pak, saya dapat uang 150 juta dari ibu angkat saya yang sudah lama tidak ketemu. Tiba-tiba beliau telepon tanya kabar saya, tanya bisa bantu apa, katanya dia pengen bantu 150 juta, padahal saya nggak pernah minta. Ada yang begitu, itu Allah yang berkehendak. Ada juga yang telepon ke saya memberitahu, Pak, utang saya yang 280 juta itu di bank panen, kata beliau, sudah saya lunasi, waktunya hanya 2 minggu. Loh, dulu waktu Bapak ke saya katanya nggak punya uang. Iya Pak, memang saya nggak punya uang. Lah terus uang itu dari mana? Jual aset? Nggak. Utang? Enggak Pak, saya nggak utang kemana-mana. Lah terus uang itu dari mana Pak? Dari tabungan istri saya. Jadi selama ini Pak, istri saya itu punya tabungan sampai lebih dari 300 juta, saya tidak tahu. Pada saat saya punya utang di bank, istri saya bilang, ya udah ya, ini uangnya dipakai aja 300 juta. Jadi cara seperti ini jangan terus jenengan nanti pulang ke rumah tanya ke istri, Bu, punya tabungan enggak? Ya enggak gitu caranya. Cara Allah menolong kita itu terserah dia. Jangan dijujuk, apa dijujuk Pak? Jangan gitu caranya gitu loh. Yang penting prosesnya kita kepada Allah itu diterima, diampuni, maka selebihnya sisanya urusannya Allah. Sampai di situ aja. Ada juga yang jual aset harusnya 100 juta, laku 180 juta. Berarti dia dapat ekstra uang 80 juta melalui jual aset. Itu kalau bukan Allah siapa yang melakukan itu?
Ada juga yang telepon ke saya pengen jual rumah untuk melunasi utang-utangnya. Waktu itu jarak kami terpaut jauh, Pak. Saya ada di Kendal, Jawa Tengah, itu sebelah baratnya Semarang. Beliau di daerah Meranggen, itu daerah timurnya Semarang. Jadi kalau ke beliau itu harus melewati Semarang. Jarak perjalanan 2-3 jam. Beliau telepon ke saya, Pak, saya mohon dibantu. Saya dapat nomor Bapak dari anak saya. Anak saya katanya jamaah Bapak. Oh gitu, J Bu, gimana? Ini Pak, saya mau jual rumah untuk melunasi utang-utang saya. Oh G, alhamdulillah. Terus apa yang bisa saya bantu? Tolong bantu jualkan Pak. Oh iya Bu, insya Allah nanti dokumennya dikirim saja. Tapi saya nggak punya WA Pak, seadanya bisa telepon begini atau SMS. Oh iya, nanti tak minta ke anaknya Ibu, saya gitu. Iya Pak, tapi gini Pak, tolong ya nanti sebelum jam 12 sudah laku. Dia telepon jam 10-an. Lah saya kan terus, iki nggak salah krungu apa ancen terlalu panik terus jadi edan gini, saya gitu. Bu, Ibu nggak salah bicara. Ini jam 10-an, Ibu bilang jam 12 harus laku. Ketemu saja tidak. Lihat rumah belum. Lah kok jam 12 suruh laku? Ibu panik boleh, tapi gila jangan, saya gitu. Oh iya Pak, saya mohon maaf. Lah kenapa Bu, ada apa kok bisa begitu? Ini Pak, rentenir itu pada janjian nanti habis sholat zuhur mau ke rumah semua. Mereka gede-gede laki semua. Yang di rumah itu cuma saya sama anak saya yang paling kecil, perempuan lagi. Waduh, saya jarak dengan beliau jauh Pak. Mau mendampingi susah itu. Ya tapi Bu, ya gimana ya, saya mengerti. Cuman kalau menjualkan rumah Ibu dalam waktu 2 jam rasanya saya nggak mampu. Bukan saya mendahului Allah, tapi akal saya menolak, saya gitu. Ya iya Pak, saya mengerti. Kalau gitu minta doanya Pak supaya rumah saya laku, kata beliau. Oh, kalau doa insya Allah saya bisa. Kalau menjamin terjual saya nggak bisa, saya gitu. Terus kemudian memang kami doakan khusus untuk beliau. 2 hari kemudian saya ada dorongan di hati Pak, sangat kenceng. Dari Allah mungkin ya, mudah-mudahan dari Allah. Saya pengen sowan ke rumah ibu itu. Karena waktu beliau telepon nangis-nangis, saya ada rasa khawatir kalau sesuatu terjadi yang hal itu buruk. Terus saya kemudian telepon, Bu, saya mau sowan ke rumah. Iya Pak, terima kasih. Saya perjalanan, selama di perjalanan saya menghubungi masih bisa, SMS masih dibales. 2 jam kemudian mendekati rumahnya, masuk ke gang kampungnya, teleponnya offline. Saya nyari di gang nggak bisa, saya telepon nggak diangkat atau memang mati. Saya cari tanya ke tetangga sekitar, nggak ada yang kenal. Saya lihat ancer-ancer yang sempat disampaikan, nggak ketemu ancer-ancer itu. 1 jam saya muter-muter Pak. Akhirnya saya sedikit putus asa, saya matur sama Allah, ya Rabbana, Engkau mengetahui segala niat kami. Sungguh kami hanya ingin membantu saudara kami. Jika Engkau tidak berkenan ya Allah, maka izinkan saya pamit untuk pulang. Jika Engkau berkenan ya Rabb, maka mudahkanlah. Itu kemudian tiba-tiba ada telepon masuk ke saya, adalah adiknya si ibu. Adiknya bilang, Pak mohon maaf, ini ibunya ketiduran, handphonenya habis baterai. Ini baru dicas, saya ambil nomornya, saya telepon bapak. 1 jam saya muter Pak. Ya udah Pak, ini saya dijemput ya, saya gitu, saya dijemput. Setelah saya ngikuti beliau, ternyata memang rumahnya itu mojok, gangnya buntu. Beliau orang baru di situ sehingga tidak dikenal. Gangnya buntu, rumahnya setengah jadi, belum diplester Pak, masih batako, tanahnya masih plesteran, masih berbau tanah. Saya mikir, masuk gang seperti ini kok jangankan 2 jam, 2 tahun itu durung karuan payu, batin saya sih. Ya Allah, saya batin gitu. Orang namanya panik ya harap maklum ya, saya gitu. Saya batin, wah ini harus saya hibur supaya ibunya
kuat menghadapi ujian ini. Kemudian saya sowan ketemu ibunya langsung nangis dan senyum gembira. Alhamdulillah Pak, jenengan bisa ke sini, saya senang sekali katanya. Oh nggih Bu, sama-sama ya, gitu. Saudara saling membantu. Pak, masalah saya sudah selesai. Oh iya toh, berarti saya jauh-jauh ke sini sudah selesai, saya gitu. Iya Pak, sudah selesai, alhamdulillah. Kok bisa Bu? Caranya gimana? Saya jual rumah ini Pak. Oh jadi ini terjual, saya gitu. 2 hari ternyata terjual Pak. Saya tanya lagi, terjualnya kapan Bu? Sebelum duhur waktu saya telepon Bapak, katanya. Loh, berarti memang laku sebelum 2 jam, saya gitu. Iya Pak, saya nggak tahu itu bisa laku. Gimana ceritanya Bu kok bisa laku dalam Ibu di Facebook atau di mana promonya? Enggak Pak, saya nggak tahu internet. WhatsApp saja saya nggak punya. Nah, terus cara ngejualnya gimana? Nggak tahu Pak, saya cuma bilang ngejual itu ke Bapak tok kok. Ke siapapun saya nggak pernah ngomong. Oh gitu, lah gimana? Ada yang beli, gimana ceritanya? Katanya ada seorang laki-laki datang ke rumah beliau. Kemudian tiba-tiba itu nanya-nanya rumah. Bu, rumah ini dijual enggak? Saya kok pengen, katanya. Terus dia bilang, oh iya Pak, Bapak kalau mau beli silahkan. Ya sudah, ini saya tawar Bu. Angka pertama yang ditawarkan itu sebetulnya harga yang layak dan sudah melebihi dari harapan beliau. Tapi namanya orang dagang, beliau ini pedagang di pasar Pak. Gayalah gitu kira-kira. Ya jangan segitulah Pak gitu. Padahal sebetulnya dalam hati itu dia matur ke saya, sama sudah seneng Pak itu. Tapi ya gaya saya aja gitu, suruh naikin. Itu si bapaknya naikin akhirnya. Ya udah Bu, ini kalau nggak mau ya sudah, ini tawaran terakhir. Segini, kalau mau ya terima, kalau nggak mau ya sudah, saya harus berangkat ke Jakarta, katanya. Oh ya sudah Pak, enggak apa-apa, kalau gitu kita deal aja. Sertifikatnya ada nggak Bu? Ada Pak, di rumah, katanya. Memang itu nggak di bank sertifikatnya. Ya udah kalau gini gitu Bu, sertifikat bawa sini, uang saya kasih, balik nama nanti gampang. Ibu tetap di rumah ini sambil cari kontrakan. Saya nggak buru-buru. Ini saya buru-buru mau ke Jakarta, ada acara lain. Nanti kalau sudah dapat kontrakan, Ibu pindah, baru ini saya gunakan, katanya. Sebelum jam 12 uang sudah diterima tunai. Sehingga rentenir yang guala itu takluk dengan uang, bahasanya gitu Pak. Itu kalau bukan Allah terus sinten. Ada orang cari rumah kok bisa nyasar ke rumah beliau yang notabene-nya gange buntu. Kok bisa tertarik dengan rumah yang belum jadi, padahal rumah yang jadi dijual banyak. Padahal kita semua ada yang jual di perumahan, jual di mana-mana, dipajang di internet 1 bulan, 1 tahun kadang belum laku. Itu 2 jam laku. Itu kalau bukan Allah terus siapa? Sehingga kalau kita semuanya pengen lunas hutang, Allah adalah kuncinya. Kalau jenengan kepada Allah 4 amalan dijalankan, kemudian mendatangkan ampunan, mendatangkan pertolongannya, maka utang jenengan bisa lunas dengan caranya dia. Kapan lunas? Dengan cara apa lunasnya? Juga serahkan kepada Allah, nggak usah ngurusi. Kadang-kadang kita dikte ya Pak, ini harus jual aset, kalau nggak jual aset nggak bakal lunas. Ya Allah, lunaskan utang-utang saya dari jual aset saja ya, jangan yang lain. Loh kok dikte? Lu jenengan iku sinten wong level lemeng makhluk. Biar terserah Allah apakah melalui jual aset. Kalau memang harus jual aset, ikhlaskan. Tapi kalau Allah tidak berkenan dengan cara jual aset, Allah berkenan dengan melalui pekerjaan, kerjaan dibikin sibuk, sibuklah bekerja. Ojo ngarani, ya Allah saya pengen lewat kerjaan saja, saya nggak mau jual aset, saya pengennya lewat kerjaan aja ya Allah ya. Loh Anda ini siapa ngatur-ngatur? Itu Allah atau pesuruhmu? Dekatkan diri kepada Allah, sisanya serahkan kepada Dia. Kita clear Pak? Itu kita bukukan supaya nanti Bapak Ibu bisa bawa pulang. Selebihnya mungkin akan kami jelaskan jika waktunya ada dan Allah meridhoi mengizinkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.